Pemirsa Bincang Sehati, anemia merupakan kondisi di mana jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Yang terjadi akibat sel ini tidak mengandung cukup hemoglobin. Karena kurangnya kuantitas dan kualitas dalam membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Dapat pula terbentuk sel darah merah dan hemoglobin yang tidak bagus sehingga fungsinya tidak optimal. Ya, anemia itu sebenarnya kalau bahasa awam kurang darah. Orang selalu bilang kurang darah, kurang darah lah ya, bener ya. Nah, cuman permasalahannya nggak selalu anemia itu jumlah darahnya yang kurang. Bisa juga memang komponen dari darahnya ya. Nah, bisa karena kurang darah memang jumlah liter darahnya. Ya misalnya pada apa? Anemia karena perdarahan ya. Bisa juga karena partikel darahnya atau enggak komponen darah atau enggak yang kita bilang hemoglobin ya, misalnya pada beberapa penyakit misalnya anemia kurang zat besi, anemia pada penyakit kronik dan segala macam. Ada juga jenis anemia karena kekurangan mineral dan vitamin, di mana kedua elemen ini dibutuhkan dalam memproduksi sel darah merah dan hemoglobin. Anemia dapat terjadi dalam jangka waktu pendek maupun panjang, dengan tingkat keparahan ringan sampai berat. Pengobatan kondisi ini bervariasi, tergantung pada penyebabnya dan akibat dari anemia. Seseorang mungkin akan merasa lelah atau lemah. Selain itu, gejala lain mungkin muncul seperti sesak nafas, pusing, atau sakit kepala. Untuk mengatasi hal ini, dapat diobati dengan mengkonsumsi suplemen secara rutin atau prosedur pengobatan khusus. Halo, selamat siang pemirsa Daya TV di rumah. Apa kabar nih Anda hari ini? Semoga Anda semua sedang dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Senang sekali saya Melisa Gedasari selama 1 jam ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program talk show yang syarat dengan informasi kesehatan dan inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Tentunya dalam program Bincang Sehati. Ya pemirsa Bincang Sehati, tadi sudah lihat ya di tayangan awal bahwa anemia ini adalah kondisi di mana tubuh kita nih kekurangan sel darah, terutama yang mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin ini punya fungsi untuk mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh kita. Sehingga kalau kita punya kondisi anemia tadi, biasanya tubuhnya akan terasa letih, lelah, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas secara optimal. Nah, di episode Bincang Sehati kali ini, kita mau membahas ya mengenai faktor penyebab anemia. Apabila Anda punya pertanyaan seputar topik hari ini, ingin ngobrol langsung, tanya-tanya ke dokter, Anda bisa telepon di 021-290-32644 atau bisa kirim direct message di akun Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Langsung kita kenalan dengan dokter ya. Sudah ada di sini Dr. Mario Stefanus, MBiomed SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Halo, selamat siang dokter. Halo, apa kabarnya dok? Baik, Terima gimana? kasih sudah hadir di Bincang Sehati ya dok. sama-sama. Ya. Nah dokter tadi kan sudah sedikit jelaskan tuh di tayangan awal mengenai anemia. Dokter ya. Kita bahas dulu sel darahnya ya dokter ya. Ini kan tadi ada hemoglobin, kita tahu ada trombosit gitu ya. Sel darah kita nih ada apa aja sih dokter unsur-unsurnya? Ya, memang kalau di dalam satu darah gitu ya, memang ada partikel darah atau enggak komponen darah. Ya, yang satu hemoglobin atau sel darah merah. Terus bisa juga ada namanya leukosit atau sel darah putih dan trombosit. Ya, memang trombosit seperti yang kita ketahui kan zaman sekarang lagi banyak demam berdarah nih ya. Memang dia tugasnya untuk pembekuan darah. Nah, leukosit atau sel darah putih itu tujuannya untuk infeksi, biasanya infeksi bakteri. Nah sekarang hemoglobin ya seperti yang tadi udah Melisa lihat, hemoglobin itu untuk mengikat oksigen sama nutrisi sehingga dia bisa menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, makanya kalau misalnya HB-nya turun ya, jadi letih, lesu, debar-debar dan segala macam ya semua karena kurang oksigenasi ke jaringan, ke organ dan segala macam yang ada jadi gejalanya jadi seperti yang tadi gitu. Oke, jadi secara spesifik kalau anemia ini kurangnya di hemoglobinnya. Hemoglobinnya saja. Oke. Penyebabnya apa nih dokter, orang bisa kurang hemoglobinnya aja? Ya, hemoglobin ya penyebabnya pasti banyak ya. Artinya anemia ini susah-susah gampang susah juga ya. Nah, kenapa? Karena hemoglobin penyebabnya turun karena jumlahnya produksinya pasti. Produksinya kurang biasanya pada kekurangan ya vitamin, misalnya vitamin B12, B6, asam folat, terus jangan lupa kekurangan zat besi. Ya itu kalau produksinya atau memang dari sumsum tulang yang kita nggak bisa menghasilkan. Misalnya pada apa? Anemia karena hipoplastik atau aplastik atau memang karena beberapa pengobatan
seperti kemo dan segala macam ya. Bisa juga prosesnya. Jadi sel darah merah kita kan umurnya sekitar 120 hari maksimumnya. Ya. Nah, cuman karena proses autoimun atau proses penyakit dan segala macam, jadi umurnya jadi lebih pendek gitu. Nah, atau enggak bisa juga karena perdarahan atau enggak pengeluaran yang lebih-lebih. Ya, misalnya apa? Perdarahan akut atau enggak karena trauma dan segala macam, atau perdarahan kronik. Misalnya apa? Wasir ya, atau enggak pada perempuan yang menstruasinya manjang ya, kadang-kadang sel darah merahnya jadi turun tapi nggak berasa. Tiba-tiba udah lemes, giliran ke dokter diperiksa, ternyata memang HB-nya udah turun gitu. Oke, jadi ada 3 tadi penyebabnya ya? Iya, penyebabnya. Bisa dari produksinya, bisa dari prosesnya tadi, atau juga ya keluar darah, volume darahnya itu tadi ya. Ini biasanya yang sering kena usia-usia berapa, lalu ada faktor risiko apa sih dokter? Iya, sebenarnya kalau predileksi usia sama jenis kelamin terhadap anemia sih sebenarnya nggak ada ya. Artinya semua orang jenis kelamin apapun, usia berapapun bisa kena anemia. Nah, cuman seringkali yang kita lihat adalah makin bertambahnya usia, pasti ya namanya badan kan mungkin sumsum tulangnya udah nggak terlalu mampu untuk bentuk ya, atau nggak udah dengan berbagai macam penyakit. Yang pastinya dia juga jadi ini ya, jadi anemia jadi lebih bisa muncul ya. Tapi kalau misalnya kita lihat untuk anemia penyakit karena kekurangan zat besi, ya biasanya kalau yang usia muda, biasanya perempuan ya karena menstruasinya nggak teratur, atau nggak bisa juga pada usia lanjut karena yang tadi ya misalnya udah ada ambeien lah, atau nggak misalnya ada gangguan di organ kewanitaan yang sehingga dia menstruasinya jadi malah jadi banyak dan segala macam, itu juga bisa. Ya, jadi untuk itu nggak ada ini sih sebenarnya ya, tergantung. Karena gini, anemia itu kan sebenarnya bukannya penyakit sesungguhnya, tapi kan akibat dari suatu penyakit lain. Misalnya apa? Ada penyakit ginjal menyebabkan HB-nya turun. Terus karena kekurangan zat besi, HB-nya juga ikut turun. Nah, tujuan itu adalah sebenarnya mencari nih anemianya penyebab kenapa, sehingga nanti pengobatannya apa, pencegahannya gimana. Nah, itu jadi supaya lebih jelas. Oke, jadi biasanya yang punya anemia nih ada sebabnya deh sebelumnya ya. Pasti ada penyebab. Atau mungkin tadi menstruasinya berkepanjangan atau apapun, pasti ada penyebab sebelumnya begitu ya. Ciri-cirinya kalau orang anemia nih, penampakan fisiknya seperti apa? Ya, kalau penampakan fisik anemia ya pasti ini ya, lemes, letih, lesu, cepat ngantuk, capek, debar-debar. Nah, itu semua bisa ya, karena oksigenasi yang dibawa sama hemoglobin itu ke seluruh tubuh atau nggak ke jaringan ke organ juga berkurang ya. Nah, atau nggak dari gejalanya tadi, dari itunya bisa kita lihat mukanya lebih pucat ya, atau nggak mungkin susah lah ngeliat muka lebih pucat, kita bandingin telapak tangan kita ya kan mungkin lebih pucat ya. Nah, tapi tetap namanya anemia kan kurangnya sel darah merah, jadi diagnosisnya berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan HB-nya turun apa enggak. Kalau memang HB-nya turun dengan gejala yang ada, berarti memang anemia. Itu anemia. Jangan dibilang pucat, siapa tahu lagi tegang aja gitu ya. Mungkin lagi kedinginan atau lagi tegang, kan biasanya juga pucat ya. Katanya bisa lihat juga dari bawah matanya. Iya, betul. Itu ada namanya konjungtiva ya. Konjungtiva juga bisa kita lihat dari pemeriksaan fisik ya. Konjungtivanya biasanya dia lebih pucat atau enggak anemis namanya. Nah, dari situlah makanya pintu masuk ya. Jadi ini kemungkinan nih kurang darah nih. Nah, makanya kita mesti pemeriksaan fisik lain yang mendukung, misalnya apa, pada kekurangan zat besi, misalnya lidahnya jadi lebih licin ya, ada beberapa sariawan di sudut mulut namanya cheilitis angularis ya, atau enggak kukunya jadi bentuk jadi kuku sendok dan segala macam bentuknya. Nah, itu khas untuk anemia karena kurang zat besi. Tapi kalau untuk anemia penyebab lain ya memang dengan tanda pemeriksaan fisik yang berbeda ya. Oke, baik. Ternyata anemia ini ada banyak jenis-jenisnya ya. Memang banyak sekali. Nanti ya kita coba tilik satu-satu apa sih. Terus ada orang suka bilang anemia sama darah rendah nih sama atau enggak ya. Nanti ya dok ya dijawabnya ya. Apabila mungkin ada pertanyaan, ingin ikut ngobrol juga dengan dokter, Anda bisa telepon langsung ya di 0212903264. Kalau Anda malu telepon ke sini, bisa kirim direct message di akun Instagram kami di @bincang_sehat_di_ITV. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di ITV. Kembali lagi di Bincang Sati pemirsa, hari ini kami sedang membahas seputar faktor penyebab anemia. Apabila Anda punya pertanyaan, ingin ngobrol langsung dengan dokter, ditunggu teleponnya di 0212903264, atau bisa juga menghubungi kami melalui akun Instagram kami di @bincang_sehat_di_ITV. Kita ngobrol lagi ya dengan tamu saya, ada Dr. Mario Stefanus, Biomed SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Baik dokter, tadi sempat sebutkan mengenai anemia kekurangan zat besi dokter. Itu hubungannya seperti apa sih dokter? Ya, sebenarnya gini,
sel darah merah manusia kan setiap hari kan memang dibentuk sama badan. Ya memang badan kita atau sumsum tulang membentuk sel darah merah. Nah pastinya waktu membentuk kan perlu modal nih. Nah salah satu modalnya adalah zat besi. Ada juga yang lain apa? Asam folat dan segala macamnya. Nah zat besi itu kalau kita lihat dari struktur hemoglobin, dalam satu hemoglobin itu diikat oleh 4 struktur dari besi. Ya, sehingga untuk pembentukannya perlu sel darah merah itu perlu besi, sehingga kalau besinya kurang, yang ada jadi badan nggak bisa optimal untuk bentuk itu. Sehingga kalau kita lihat di mikroskop atau nggak di laboratorium, ukuran dari sel darah merahnya jadi kecil-kecil. Oh, ya, nggak makanya bisa gede gitu ya. jadi kecil-kecil, sehingga kalau dilihat, oh kemungkinan kurang zat besi nih. Oke, karena itu memang makanannya sih. Iya, sel untuk darah bentuknya merah ya. perlu. Orang bisa kekurangan zat besi ini karena dari makanannya atau bisa ada faktor lain? Ya, ini jadi pasti komponennya pasti multifaktor seringkali. Ya, bisa karena memang intake-nya yang kurang atau nggak makanannya yang kurang, ya biasanya seringkali karena vegetarian atau nggak mungkin makan yang milih-milih, sehingga kalau misalnya yang protein-protein hewani atau nggak yang itu jadi nggak kemakan ya. Atau yang paling sering sebenarnya karena perdarahan kronik. Oke. Ya, soalnya kalau misalnya lihat zaman sekarang, kayaknya untuk tahu tempe atau nggak itu kan orang udah nggak mungkin pasti makan ya. Nah, cuman seringkali yang sering kita suka lupa karena perdarahan kronik. Salah satunya adalah tadi tuh. Ya karena wasir yang berdarah pastinya kan, karena darahnya netes jangka panjang ya kan, lama-lama darahnya kurang, besinya juga ikut kurang, jadi kurang zat besi. Ya bisa juga karena menstruasi, atau enggak yang ketiga apa ini seringkali misalnya ada batu di ginjal, kencingnya jadi dia ada berdarah yang nggak kasat mata gitu ya. Nah seringkali jadi itu juga buat ini pasti ada karena perdarahan kronik seringkali. Gitu. Padahal perdarahan tuh nggak melulu kayak abis nggak harus ini, perdarahan banyak atau kecelakaan. Kadang-kadang itu yang orang jadi luput ya. Iya, seringkali datang sudah dengan anemi, kurang sel darah merahnya udah kecil-kecil, terus ternyata baru diuber-uber lagi atau nggak dicari-cari lagi, ternyata baru deh ketahuan penyebabnya yang itu. Ada penyebab lainnya. Itu salah satu jenisnya anemia kurang zat besi. Ada jenis-jenis apa lagi, Dok? Nah, sebenarnya balik lagi dari penyebabnya tadi ya, bisa karena produksinya, bisa karena prosesnya, bisa juga karena perdarahan ya. Ada juga kalau misalnya produksi tadi, jadi sumsum tulang kita nggak bisa untuk menghasilkan sel darah merah ya. Bisa karena memang dia males untuk produksi, namanya anemia hipoplastik atau aplastik. Bisa juga karena penyebab lain, misalnya apa? Ada suatu keganasan, baik tumor atau nggak kanker yang dia menyebabkan dia metastasis atau nggak penyebaran ke sumsum tulang, sehingga harusnya sel darah merah bisa dihasilkan, ini jadi dihambat, jadi nggak bisa. Ya, atau nggak keganasan darah, misalnya apa? Leukemi dan baik akut maupun kronik, terutama yang akut ya, itu juga bisa tuh karena sel leukeminya di dalam sumsum tulang banyak, sehingga hemoglobin yang harus dihasilkan jadi nggak bisa. Ya, ini itu dari juga bisa. produksinya berarti ya. Produksinya betul. Terus sudah gitu bisa juga karena pengaruh obat. Obat-obatan kita jangan lupa, kayak jenis antibiotik, obat-obatan autoimun, obat-obatan macam-macam itu juga bisa membentuk ini. Misalnya contoh beberapa jenis kayak misalnya chloramphenicol ya, itu juga dulu kita sering tuh masih pakai untuk misalnya pengobatan apa, infeksi kencing, tifus dan segala macam. Itu beberapa kalau tanpa pengawasan ya seringkali itu juga bisa tuh buat sel darah merah jadi males untuk sumsum tulang untuk malas untuk produksi. Ya. Nah, yang kedua bisa juga karena itu tadi produksi prosesnya ya. Jadi misalnya sel darah merah umurnya 120 hari, ini bentaran udah ini biasanya pada autoimun ya. Gitu. Autoimun pun juga bisa karena obat, bisa juga karena memang badan yang memang menghancurkan karena proses autoimunnya itu. Gitu. Jadi si autoimunnya nyerang si sel darah merahnya. Jadi dia nyerang sel darah merahnya sendiri. Malah jadi nggak punya sel darah jadi, merah. Iya, jadi cepat pecah, yang ada kan jadi pendek umurnya. Di Indonesia paling banyak anemia yang jenis mana, Dokter? Kalau di Indonesia mungkin masih sampai ini masih kekurangan zat besi mungkin ya. Karena cuman tadi banyak dari wasirnya. Iya, cuman memang untuk persentase yang pasnya berapa segala macam ya mungkin penyebab lain juga banyak juga gitu ya. Tapi yang tadi karena banyak yang nggak ketahuan dari kronik tadi itu, jadi nggak taunya ternyata udah anemia nih orang ini begitu ya. Ada orang yang sering menyamakan anemia sama darah rendah, Dokter. Ini beda atau sama nih, Dokter? Ya, sama aja sih sebenarnya. Selalu kan asumsinya darah rendah, kurang darah lah segala macam ya. Mesti kita bedakan dulu bahwa anemia itu karena memang jumlah volume darahnya yang kurang atau memang komponen hemoglobin yang turun ya. Nah, karena seringkali jadi rancu ya. Kalau misalnya karena
jumlah darahnya yang kurang, misalnya pada perdarahan, ya itu juga memang secara otomatis bisa juga HB turun gitu ya. Tapi di lain pihak komponen darah hemoglobinnya turun, belum tentu jumlah darahnya juga berkurang gitu. Nah, memang kalau misalnya bilang darah rendah atau nggak tekanan darah rendah, memang nggak sedikit banyak ada hubungan, bisa juga iya, bisa enggak. Artinya gini, artinya satu sisi kalau misalnya jumlah darahnya turun, pasti hasil akhirnya tensi pun juga akan turun gitu ya. Tapi kalau misalnya sel darah merahnya doang yang turun, ya atau nggak hemoglobin yang turun, dia nggak berpengaruh secara langsung. Tapi jangan lupa ada beberapa penyakit, misalnya apa? Penyakit misalnya karena penyakit ginjal kronis, justru gejalanya anemia, tapi tensinya tinggi. Hipertensi. Nah, itu yang seringkali kita mesti ini. Makanya untuk anemia ini sebenarnya yang paling penting adalah penyebabnya apa. Penyebabnya apa itu yang kita cari sehingga nanti penanganannya sesuai dengan penyebab. Baru ketahuan karena nggak melulu darah rendah ada hubungannya dengan anemia itu tadi ya. Dan nggak melulu karena kurang zat besi. Karena seringkali kan wah kurang darah rendah, langsung minum suplemen zat besi, padahal belum tentu itu penyebabnya ya. Baik, nanti kita ngobrol lagi dokter, anemia ini kalau tidak ditangani ada komplikasinya nggak kemudian di tubuh kita ya. Nanti kita lanjutkan obrolannya, apabila Anda punya pertanyaan masih ditunggu ya di 021290302644, atau kalau Anda ingin cerita lebih panjang, lebih lengkap, Anda bisa kirim direct message di akun Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita harus jeda kembali, jangan kemana-mana, Bincang Sehati segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sehati. Kami masih membahas seputar faktor penyebab anemia. Apabila Anda punya pertanyaan masih ditunggu, teleponnya di 021290302644 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincangsehati.itv. Nanti pertanyaannya dijawab ya oleh Dr. Mario Stefanus, MBiomed SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Baik dokter, tadi kan anemia ini tadi kekurangan hemoglobin yang akan menghantarkan oksigen ke seluruh organ tubuh kita. Kalau terjadi secara berkepanjangan, komplikasinya ke tubuh apa dok? Ya gini, oksigenasi kurang ke seluruh tubuh pasti kompensasinya jantung akan debar-debar. Ya kan, jangka panjang, mungkin jangka pendek debar-debar kayak bisa kita lari, debar-debar, istirahat sebentar, hilang. Cuman kalau debar-debarnya bertahun-tahun, lama-lama jantung pun juga besar, ototnya kan pasti akan membesar. Ya, nah terus yang kedua, hipoksia dalam jangka panjang atau hipoksia itu kekurangan oksigen jangka panjang pun juga buat organ-organ kan juga nggak sehat juga. Ya, misalnya apa? Misalnya pada ibu hamil gitu ya. Pada ibu hamil pengaruhnya ke janin juga. Bisa tumbuh kembang janinnya juga bermasalah, malah bisa prematur, bisa bisa bermasalah lah untuk janinnya. Ya, karena kan oksigenasi nutrisinya kan mau ke janinnya kan juga terhambat. Iya. Kalau di ibu hamil sering anemia kenapa sih dokter? Sering, kenapa? Penyebabnya biasanya seringkali dua, karena asupan yang biasa tapi dibagi dua sama ibu sama anak, ya kan? Nah itu juga seringkali itu. Terus yang kedua, biasanya kalau karena ibu hamil kan karena waktu hamil itu cairan lebih banyak, sehingga dia ada namanya anemia dilusional. Ya, dilusional kenapa? Karena dengan komponen HB yang ada, tapi dengan jumlah cairan yang lebih banyak juga bisa. Ya, yang lainnya adalah kan ibu-ibu banyak air gitu bengkak, tapi kan ininya sendiri kan juga hamilnya sendiri kan juga itu kan air juga ya. Yang paling sering juga itu juga karena nutrisional anemia, misalnya kurang zat besi, asam folat, B12, B6 dan segala macam. Memang seringkali seperti itu. Tapi beberapa juga sering ini talasemia juga nggak ketahuan awalnya ya. Nah, karena baik kurang zat besi atau nutrisional itu, talasemia juga sama. Ukuran dari sel darah merahnya juga kecil-kecil. Nah, seringkali kalau kita kurang hati-hati, disangka, wah ini mah karena hamilnya aja. Ternyata mesti kita screening bahwa oh ternyata ini ada talasemia. Mungkin awalnya talasemia minor, HB-nya biasa di 9, 10, 11. Cuman karena ini hamil, jadi dia cenderung lebih ngedrop. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya, kita angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Dengan Mama Dio. Mama Dio di mana? Di Bengkulu. Di Bengkulu. Mau tanya apa nih ke dokter? Silakan. Ini dok, 9 bulan yang lalu kan aku didiagnosa hepatitis. Aku cek darah sebulan sekali. HB-nya cuma 8, nggak mau ningkat dok. Padahal sudah makan sayur kangkung, disarankan makan telur. Sehingga saking kebanyak makan telur itu, kolesterolnya juga sudah meningkat 242 dok.
Jadi HB-nya masih aja 8, kesemutan, lemas, lelah. Solusinya kira-kira apa begitu ya Bu ya? Ya, Baik. Kena DB ya Ibu ya, betul ya? iya hepatitis Oke. B. Hepatitis B, ininya. oke. Oh Baik. ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kata dokter ini HB nggak mau meningkat itu mungkin hepatitisnya belum terkontrol katanya. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan dok? Ya hepatitis B-nya sudah berapa lama Bu ya? 9 bulan yang lalu Oh, 9 bulan lalu baru ketahuan ya, baru Bu, ya? tahunya, Dok. Oke, ada lagi dokter? Sebelumnya HB-nya atau periksa darah normal Bu? Oh, nggak pernah periksa, Bu. Oh, nggak pernah Baru periksa, 9 ya. bulan yang lalu baru aku rutin ke dokter sejak tahu itu, Dok. Kalau Baik. tekanan darahnya 144. SGTT sama SGOT-nya 45 sama 43, Dok. Oh. Oke, ada lagi Usia dokter? berapa? Usia berapa Bu? 34. Oh, 34. Ada lagi dokter? Udah kali Sudah cukup ya? Ada riwayat penyakit lain Bu? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, kita coba jawab. Terima kasih teleponnya Bu. Baik, dokter sebelum dijawab, tadi angka HB-nya 8. Normalnya kita berapa sih dokter? Ya kalau normal untuk HB ya sebenarnya kalau ngitung dari WHO ya, dari WHO kalau perempuan 12 sampai 14 sebenarnya Oke, range normal. ini cukup rendah ya, berarti Cuman 8 kalau ya. kita itu dengan berpegangan dengan WHO, ini hampir semua Orang jadi perempuan di rendah Indonesia HB-nya. jadi anemia ya. Jadi Oke. beberapa kita suka ya HB di atas 10 atau enggak cut-off-nya 10 Itu ya. udah Cuman cukup memang kalau rendah 8 ya. sih memang kurang Rendah darah. ya. Tadi ada hubungannya dengan hepatitis B. Ini memang bikin jadi hemoglobinnya rendah atau kenapa tuh dok? Ya, gini. Jadi kalau hepatitis B itu kan memang ada infeksi dari virus hepatitis B menyerang ke liver, ya. Kalau untuk dari hepatitis B sendiri, ya mungkin nggak berhubungan langsung dengan anemianya. Apalagi ini masih muda, wanita pula, ya. Jadi artinya mesti dicari juga penyebab dari anemia yang lain, ya. Kapan hepatitis B bisa menjadi suatu anemia? Kalau misalnya hepatitis B-nya sudah menjadi penyakit liver yang kronis. Oh, oke. Ya, nah penyakit liver yang kronis biasanya atau enggak anemianya bisa juga bentuknya dia jadi bentuk makrositer karena livernya, ya. Nah tapi balik lagi masih terlalu dini ya untuk bilang bahwa ini anemianya karena hepatitisnya atau karena apanya yang lain segala macam gitu ya. Karena anemia sendiri kan penyebabnya banyak, betul. terus sudah eksplorasi. Cuman kalau untuk hepatitis B-nya, kalau saya lihat dengan SGOT SGPT segitu sih sepertinya tidak aktif yang saat ini. Oke. Jadi namanya fase kronik karier namanya, ya. Kuman hepatitisnya sebenarnya udah Iya, berhasil. mungkin udah aman nih untuk saat ini ya. Jadi virusnya dia tetap ada, tapi dia nggak ini nih, nggak ganggu-ganggu lah, nggak macam-macam. Ya. Tadi tensinya 140, 140 untuk umur 30-an sih relatif agak tinggi ya, gitu ya. Jadi harus diperiksakan berikutnya. Iya, sebenarnya Ibu sih apa? perlu dilihat lebih lanjut ya. Jadi datanya pun juga masih terlalu banyak yang bisa memungkinkan kemana Oke. penyebabnya. Baik, Tapi kalau untuk anemianya dengan hepatitis B-nya sih sepertinya mungkin nggak berhubungan ya. kecuali kalau memang dia penyebabnya sudah atau enggak livernya sudah menjadi penyakit liver yang kronis ya. Kronis dalam arti kata sudah menjadi sirosis. Soalnya kalau dengan 9 bulan lalu dan sudah hepatitis B, artinya ini sudah hepatitis B yang kronis. Oke. Tapi apakah sekarang sudah menjadi sirosis atau belum? Nah itu mesti ada Dicek beberapa lagi ya. pemeriksaan yang mesti kita lihat. Oke, karena Ya. tadi tapi sebetulnya anemia bukan penyakitnya. Iya, Tadi HB-nya rendah, betul. tapi dia dari makanan belum bisa mencukupi. Baiknya Iya, dicek lagi lebih lanjut. Bisa juga, betul. Oke, Soalnya supaya kalau hepatitis B ketahuan deh. kronis jarang ya, kecuali kalau sudah sirosis ya. Oke, Gitu baik. ya. Jadi diperiksakan lebih lanjut Ibu ya, jangan kemudian didiamkan aja. Tadi jangan sampai makan telur jadi kolesterol juga. Memang Iya. dicari penyebabnya supaya betul-betul ketahuan nih anemianya kenapa kemudian ya. Semoga cukup menjawab ya Ibu ya. Kita jawab pertanyaan dari direct message ya Dok. Ini karena perempuan mungkin aja dari menstruasi juga kan ya. Iya. Ini seperti pertanyaan dari Admila Rose. Pertanyaannya Dok, kalau saya menstruasi terkadang tidak teratur, bisa sampai 2-3 bulan tidak menstruasi. Tapi sekali menstruasi banyak sekali. Ini bisa menyebabkan anemia nggak dokter? Bisa, pasti bisa. Bisa ya, Iya, karena memang tadi pendarahan gitu iya. kan ya. Obatnya bukan anemianya, menstruasinya yang rapihin. Oke, ini sebenarnya penyebab menstruasi nggak teratur bisa apa aja sih dok? Penyebab menstruasi nggak teratur bisa banyak pastinya ya. Bisa karena memang dari organnya yang ada masalah, misalnya apa kista atau nggak miom lah paling sering. Ya atau enggak mungkin hormonal, ya namanya dysfunctional uterine bleeding. Ya DUB kalau misalnya dokter kebidanan sering bilang. Ya intinya adalah baik hormonal maupun ada sesuatunya itunya mesti Diperbaiki mesti dulu. rapi. Oke. Iya, karena kan 2 bulan nggak menstruasi kan juga itu nggak sehat juga ya. sehat ya kan. Betul. Terus sekali menstruasi dia manjang juga itu kan juga masalah juga ya. Betul. Gitu. Karena memang mestinya sudah siklusnya per bulan, Iya, volumenya betul. segitu. Kalau dicicil dia jadi di bulan Iya. berikutnya nanti pasti darahnya bisa bermasalah. Iya, gitu berarti ya. penyebab dari anemianya kemungkinan besar
Ya dari situ juga. Dari Karena dari menstruasi. nanti pemeriksaan nanti akan kelihatan kok ini apakah karena memang perdarahan. Jadi ada gini, walaupun si mbaknya ini tadi mens yang manjang, belum tentu ini anemianya murni karena dari ini Mens dari yang tadi menstruasinya panjang. panjang. Oh, Bisa juga dia misalnya awalnya memang sumsum tulangnya nggak bisa keluar, ditambah sekarang nambah ngedrop lagi. Ya, jadi nanti itu akan kelihatan kok dari pemeriksaan-pemeriksaan yang ada. Ya, apakah misalnya kalau memang karena perdarahannya kronik, ukuran sel darah merahnya juga akan kecil-kecil. Kalau kita lanjutkan dengan pemeriksaan misalnya apa? Kadar zat besi dalam jaringan, dalam darah itu juga akan turun. Oke, Ya, nah, baik. jadi kalau misalnya kita lihat dari pemeriksaan morfologi darah tepi atau enggak darah tepinya, kelihatan juga bentuk dari eritrositnya, sel darah merahnya pucat-pucat dan kecil-kecil. Oke, berarti ini periksa darah ya dokter ya? Iya, mesti dievaluasi lebih lanjut ya artinya ya. Memang karena menstruasinya atau bukan. Yang pasti mensnya manjang bisa buat anemia pasti. Oke, baik. Nanti kita ngobrol ya seputar pemeriksaan kalau anemia ini seperti apa sih, nanti bisa untuk jawaban juga untuk Mbak Mila Roste tadi ya. Bagi Anda mungkin yang juga masih punya pertanyaan, masih ada kesempatan untuk Anda di 0212903244. Kalau Anda ingin cerita lebih lengkap juga bisa melalui akun Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda kembali lagi di Bincang Sehati pemirsa, kita masih membahas seputar faktor penyebab anemia. Bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih bisa telepon di 0212903244 atau melalui akun Instagram kami, Anda bisa lihat langsung di layar kaca Anda ya. Kita ngobrol lagi dengan Dr. Mario Stefanus, M. Biomed SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Dokter, kalau tadi sudah muncul nih gejala-gejala anemia ya, kayaknya lemes, lalu tadi telapak tangannya pucat, gejala matanya putih, lalu pergi ke dokter, biasanya yang diperiksa tuh apa dokter? Seperti apa? Ya pasti yang pertama ya kita tanya dulu ya, maksudnya gejalanya udah dari kapan, gejalanya gimana sih, memang mendukung ke anemia atau bukan. Setelah memang kemungkinan ini memang gejalanya cocok nih sama anemia, barulah kita nanya lagi untuk ini penyebab anemianya apa, ya misalnya kayak wasir lah atau segala macam ada apa enggak, sehingga nanti pemeriksaan darah atau enggak pemeriksaan darah yang kita perlukan sesuai gitu ya. Nah terus setelah anamnesis atau tanya tadi ya kita lakukan pemeriksaan fisik pastinya ya untuk mengkonfirmasi dugaan kita benar anemia atau enggak gitu. Ya jadi secara prinsip ya dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Oke. Ya. Nanti yang dicek itu jumlah HB-nya tadi itu. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat dari pemeriksaan darah rutin ya, darah rutin itu sudah ada tuh. Ya, darah rutin sudah ada namanya hemoglobin ya. Dari situ sudah ada hemoglobin, udah ada jumlah eritrosit ya. Terus sudah juga ada namanya MCV, MCH, MCHC untuk lihat ukuran dari sel darah merahnya bagaimana. Kalau MCV, MCH-nya rendah ya turun, itu kemungkinan ukuran dari sel darah merahnya kecil. Tapi kita mesti konfirmasi lagi dengan pemeriksaan morfologi darah tepi. Ya, kalau memang dia bentuknya kecil, pucat dan segala macam, ya kemungkinan mendukung bahwa ini ukurannya kecil, ya mungkin kekurangan zat besi. Ya. Nah, kalau memang dugaan kita kekurangan zat besi, baru kita pemeriksaan berikutnya adalah ke jumlah besinya. Ya, kita bisa nih pemeriksaan darah ke jumlah besi yang di dalam jaringan atau enggak yang di dalam darah, namanya serum iron, TIBC sama ferritin. Ya, bisa langsung ketahuan tuh ya. Bisa kelihatan. Jadi kalau misalnya kekurangan zat besi bisa kita lihat ya. Nah, terus sudah gitu setelah itu baru kita cocokin dengan penyakit penyertanya. Misalnya kalau karena menstruasi panjang, terus dari hasil pemeriksaan kita memang kekurangan zat besi, nah berarti cocok nih, berarti kemungkinan karena kurang zat besi karena dari menstruasi yang panjang. Berarti PR kita adalah perbaikin itunya. Menstruasinya mesti panjang. Kalau HB terlalu rendah, ya misalnya di bawah 6, usia udah agak lanjut, baru kita sarankan transfusi. Oh, harus sampai transfusi ya, dok? Kalau nggak semua pasien kita harus transfusi, apalagi kalau kekurangan zat besi. Karena kekurangan zat besi itu nggak hitungan sehari 2 hari, itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Artinya badannya sendiri sudah mengkompensasi dengan kondisi yang ada. Jantungnya sudah diatur sedemikian rupa sama badan kita, gitu. Adaptasi iya. Sehingga kalau kita kasih justru transfusi, jantungnya kaget malah bisa payah jantung. Nggak boleh sembarangan. Tapi kalau misalnya dia usianya misalnya pasiennya sudah usia lanjut, terus sudah gitu ada penyakit penyerta, ya misalnya diabetes, tahu sendiri kan kalau diabetes kan pembuluh darahnya udah banyak yang ya tanda kutip udah karatan juga gitu ya. Nah terus ditambah dengan kondisi-kondisi lain, ya kalau memang kita perlu transfusi, kita transfusi. Tapi nggak sampai HB normal, sampai hanya untuk
supaya Menjaga badannya aja. nggak terlalu capek untuk mengkompensasi. Oke. Nah, sisanya kalau memang karena kurang zat besi, ya kita tambahlah zat besinya Oke. gitu untuk baik. ngisi Kekurangannya tadi. Karena waktu dikasih zat besi, HB nggak langsung naik. Oh, Karena kan waktu kekurangan zat besi kan, waktu HB-nya turun, cadangan zat besinya kan juga ikut turun. Nah, waktu kita kasih zat besi, cadangannya dulu yang diisi sama badan. Cadangannya Oke. diisi, giliran udah kelar, baru badan berusaha untuk membentuk berdasarkan zat besi yang udah cukup. Oke. Sehingga prosesnya memang lama kalau kekurangan zat besi. Tapi untuk saat ini kalau misalnya memang ada gangguan, misalnya usia lanjut yang tadi saya cerita, saat ini sementara kita transfusi. Tapi kalau misalnya HB Karena itu cuma butuh bantuan 8, terus ya. 9 itu mah nggak usah. Oke. Kecuali kalau memang ada gangguan baru kita transfusi. Penanganannya sesuai juga dengan Iya. apa indikasinya tadi kemudian ya dok ya. Kita jawab pertanyaan dari direct message ya dok. Tadi kan kita bahas anemianya di dewasa usia lanjut ya. Ini Gilang Rahayu nanya, anak saya umur 9 tahun, setiap pulang sekolah selalu ngeluh capek, ngantuk, terlihat pucat. Apakah ini gejala anemia? Anak kecil bisa kena anemia nggak sih dok? Bisa. Bisa ya? Ya, kalau ditanya bisa juga ya. Nah, cuman balik lagi, anak kecil umur segini pelajarannya nggak suka juga paling males juga gitu ya. Nah, makanya mesti tetap dengan pemeriksaan yang objektif. Artinya memang ini anemia atau bukan. Ya, karena gejala itu mungkin bisa dipunyai sama penyakit lain atau kondisi lain. Tapi dari hasil pemeriksaan darah, kalau memang HB-nya rendah atau nggak, mungkin kita ngomong misalnya cut off 10, di bawah 10 ya berarti memang anemia. Oke. Gitu. Tapi yang bisa aja. Bisa Kalau bisa ingin aja. tahu lebih Ya. jelas ya diperiksakan Ya, supaya betul. ketahuan betul. Nanti Ya. cari lagi juga penyebabnya. Iya, supaya ketahuan kalau memang anak betul. kecil sih seringkali mungkin karena makanan Nutrisi kali ya. ya, nutrisi ya banyak kan ya, nutrisi atau nggak mungkin sekarang dengan adanya yang fast food ya, atau nggak mungkin makanannya yang kurang protein ya gitu, jadi terkesan ini turun ya HB-nya ya. Pilih-pilih gitu ya. Iya, zaman milih-milih kan sekarang. sekarang juga kan ya. Saya pernah dengar juga nih dokter, kalau bayi yang full ASI eksklusif itu lewat 6 bulan kan dia mesti MPASI. Tapi kalau dia nggak ditambah suplemen zat besi, dia bisa kurang zat Iya besi betul. juga ya. Ya, dulu mungkin kita mikir bahwa dengan ASI eksklusif mungkin bisa kita Penuhi ini ya, udah cukup semua ya. ya. Ya, memang dengan bisa ASI itu sangat ekonomis, sangat ya, susu kaleng kan sekarang udah berapa gitu ya. Nah, cuman kita harus lihat karena kurang zat besi pertumbuhan anak juga turun. Ya, jangan sampai nanti kan kalau kita ke dokter anak kan ditimbang tinggi badannya berapa, nutrisinya bagaimana dan segala macam. Intinya adalah jangan takut untuk suplementasi pada anak atau nggak vitamin dan segala macam kalau memang kurang gitu ya. Tapi wajib diberikan suplemen zat besi nggak sih dokter? Beberapa diberikan. Diberikan Ya, memang ya. Karena memang idealnya adalah dengan makanan, ya kan, dengan makanan bisa tercukupi. Cuman kan sekarang susah. Kita perlu vitamin C misalnya, dengan pengolahan atau enggak ngupas mangganya aja salah aja, vitaminnya udah pada kurang ya kan. Yang ada jadi ujungnya hanya fiber doang. Nah, intinya selama bisa tertangani, pakai makanan biasa sih silakan. Cuman kalau misalnya nggak bisa, ya itu mungkin kita harus tambah yang lain. Ya. Kalau di anak-anak tadi yang lewat usia 6 bulan, BB-nya sulit naik, terus kayaknya pucat, itu gejala-gejala dia kurang Bisa zat juga besi nggak salah sih, satunya. dokter? Bisa juga salah satunya. Oke, jadi kalau memang dibutuhkan dari bayi-bayi yang Iya. ASI eksklusif, memang kurang zat besi, bisa ya kita Iya. berikan suplementasi zat Justru besi. suplementasi itu kan lebih menguntungkan karena dia sistemnya fortifikasi. Betul. Fortifikasi artinya kan kalau misalnya kayak susu 1 cc 1 kalori Ya. gitu kan. Sedangkan kalau makanan blenderan dan segala macam belum tentu 1 cc 1 kalori. Belum tentu habis juga tuh Belum anaknya. tentu juga habis ya. Benar. Dengan itu makanya seringkali sekarang ibu-ibu mungkin juga jadi suka takut ya untuk ngasih maunya yang alami dan segala macam. Ya kalau memang processingnya juga baik, bisa tercukupi dan anaknya saat ini juga memang masih cukup kebutuhan gizinya, ya silakan aja. Cuman kalau memang nggak tercukupi ya mau nggak mau kita harus tambah. Berikan suplementasi, jangan sampai nanti jadi anemia anaknya. Iya, Ya, betul. Baik. Nanti kita ngobrol lagi karena ada juga suplemen obat penambah darah untuk yang anemia. Itu boleh dikonsumsi secara jangka panjang atau Iya. gimana tuh dokter ya? Nanti dijawabnya. Apabila Anda punya pertanyaan, masih ada kesempatan untuk Anda di 0212903244 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincang-sehat-tidak-tv. Sebelum jeda saya punya tips kegiatan positif untuk menghilangkan rasa lelah. Ini dia. Pemirsa Bincang Sehati, setiap orang pasti pernah mengalami kelelahan. Hanya terkadang kurang menyadari apa yang menjadi penyebabnya. Banyak penyakit yang dapat mengakibatkan kelelahan dalam bentuk fisik, psikologis, atau gabungan keduanya. Dan berikut adalah cara sederhana yang dapat menghilangkan kelelahan.
Aktivitas dan berbagai pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari bisa menyebabkan kelelahan. Tetapi jangan menjadikan hal tersebut alasan bagi Anda untuk tidak melakukan olahraga. Kegiatan ini justru dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta melancarkan peredaran darah dan juga memicu produksi hormon endorfin. Merasa lelah adalah salah satu tanda dari dehidrasi, sehingga mungkin saja Anda tidak mengkonsumsi air dengan cukup dan rasa lelah pun muncul. Minumlah sesuai dengan kebutuhan Anda. Semakin tinggi tingkat aktivitas yang dilakukan, maka semakin banyak air mineral yang dibutuhkan dalam satu hari. Kafein memang membuat tubuh terstimulasi dan segar, tetapi hal ini hanya terjadi sesaat. Kemudian tubuh akan kembali lelah. Hal ini dikarenakan kafein mendorong produksi urin yang menyebabkan dehidrasi pada sebagian orang. Dehidrasi bisa memicu detak jantung yang lebih cepat dan tekanan darah tinggi, yang akhirnya bisa menimbulkan rasa lelah akibat tubuh bekerja lebih keras. Jika Anda memiliki berat badan yang berlebih, jangan heran Anda sering merasa kelelahan. Hal ini disebabkan karena sebenarnya tubuh telah dirancang untuk menopang dan melakukan fungsi tubuh yang sesuai dengan berat badan ideal. Sehingga ketika Anda mempunyai berat badan berlebih, seluruh organ tubuh akan melakukan tugas yang lebih berat daripada biasanya. Anda masih bersama dengan kami di Bincang Sakti. Kami masih membahas seputar faktor penyebab anemia. Apabila Anda masih punya pertanyaan, masih ditunggu di 0212903244 atau bisa juga melalui akun Instagram kami di @bincangsehatidai.tv. Kita ngobrol lagi ya dengan Dr. Mario Stefanus, MBiomed SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Nah, dokter, kita kan sudah bahas banyak nih mengenai penyakit anemia ini ya. Ada orang nih yang kalau tahu wah kurang darah nih anemia, biasanya langsung minum suplemen obat penambah darah. Itu sebenarnya kandungan di suplemen itu apa? Lalu boleh diminum terus-menerus nggak sih itu, dokter? Ya gini, tablet penambah darah isinya ya zat besi, ya ferro dan segala macam. Ini memang zat besi, ya. Cuman problemnya satu, manusia itu memang nggak tahu kenapa diciptakan Tuhan memang besi bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Ya, jadi artinya kita besi masuk bisa lewat makanan, ya, baik protein maupun segala macam atau nggak suplementasi bisa masuk, cuman dia nggak bisa untuk mengeluarkan. Salah satunya mengeluarkan bisa ya? Salah satu proses pengeluaran dari besi adalah dengan satu perdarahan atau nggak reepitalisasi, artinya epitel kita yang berganti dan segala macam, ya, atau nggak memang perdarahan, baru besi kita bisa keluar. Atau tadi dibentuk jadi sel darah. Iya, betul. Nah, problemnya adalah kalau kurang zat besi dikasih zat besi, atau nggak anemia kurang zat besi dikasih zat besi, betul memang ada obatnya. Ya. Cuman kalau penggunaan zat besi jangka panjang dan memang dia terus menumpuk itu justru yang bahaya, karena zat besi itu juga bisa, seperti yang saya tadi bilang, bisa menumpuk di organ-organ, misalnya di otak atau nggak di jantung bisa jadi payah jantung, terus di pankreas juga bisa jadi kencing manis di belakangnya, ya, terus bisa juga ke liver bisa jadi sirosis, ya. Nah, memang itu yang kita takutkan. Nah, makanya memang kalau memang kurang karena anemianya karena kurang zat besi, ya memang tempatlah untuk kita kasih menambah zat besi, ya. Tapi kalau bukan karena kekurangan zat besi, misalnya pada talasemia sel darah merahnya lebih gampang dipecah. Waktu tadi dipecah, jadi muda-muda itu, betul. Waktu dipecah, itu kan besinya kan juga keluar. Nah, apalagi kalau transfusi berulang. Transfusi berulang kan darah dari yang pendonor kan juga ada zat besi, sehingga waktu ada pasien-pasien yang transfusi berulang, besi seringkali numpuk di jaringan. Justru itu jauh lebih susah untuk membuangnya. Kalau misalnya kita lihat masalah ekonominya, misalnya menambah zat besi paling berapa duit sih harganya, gitu ya, kalau misalnya, ya. Cuman kalau obat untuk mengambil zat besi, misalnya deferoxamin, deferasirok dan segala macam, jauh lebih mahal. Ya, itu biasanya pada beberapa, memang sih jarang pada yang sering minum penambah zat besi, bisa juga, cuman seringkali pada yang transfusi berulang. Gitu. Jadi makanya yang takut dari besinya betul, tuh bukan dari suplemen, makanya kita besi itu untuk transfusi pun juga kita selalu pertimbangkan. Ini memang perlu transfusi apa enggak? Kalau memang perlu baru kita kasih. Kalau nggak perlu ya nggak usah kita kasih. Gitu. Kecuali tadi pendarahan serius. Pendarahan serius, darah harus diganti darah untuk menjaga hemodinamik dan segala macam memang perlu.
Oke, jadi memang anemia ini bukan penyakitnya, ada penyebab lainnya. Penyebabnya dulu justru yang penting yang mesti harus tahu nih, dicari jangan tahu. sampai Betul. sembarangan lalu Iya. minum obat terus menerus nanti malah bisa jadi ada komplikasi lain. Iya, seringkali kan kalau di sini kan di kita kan seringkali udahlah kurang darah doang atau enggak ini ke apotek atau enggak ke toko obat minum beli ini ya, beli penambah zat besi, penambah darah dan segala macam. Padahal harus Ya hati-hati memang sih dikasih penambah zat besi ya pasti seger-seger juga gitu ya. Cuman kan bukan untuk Jangka konsumsi panjang. jangka panjang. Oke, baik. Kita tahan sebentar, angkat telepon dulu ya dok ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Ya, siap. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Diki di Jakarta. Pak Diki di Jakarta. Mau tanya apa ke dokter, silakan Pak. Saya mau tanya dok, beberapa minggu ini kan saya pulang kerja itu badan agak ngerasa capek gitu, terus juga kalau siang di kantor itu sering ngantuk. Nah, saya nanya sama teman, katanya itu tanda-tanda gejala anemia, dan terus saya disaranin suruh konsumsi vitamin tuh dok. Ya. Nah, selain saya konsumsi vitamin, sebenarnya ada nggak sih alternatif lain selain minum vitamin itu dok? Oke, usianya berapa Pak Diki? 35. 35. 35. Ada lagi yang mau ditanyakan dok? Gejalanya memang sering mengantuk ya Pak Diki ya? Iya, minggu-minggu ini doang sih Minggu belakangan. ini. Oke, tidurnya cukup nggak Pak Diki? Tidur sih normal dok. Normal ya. Oke, ada lagi yang mau Ya, ditanyakan? udah. Sudah cukup ya, kita coba jawab. Terima kasih teleponnya Pak Diki. Pak Diki usia produktif nih dokter, 35 tahun, pria, sering mengantuk, lemas di kantor. Kata temennya anemia, dia harus diminum suplemen penambah darah begitu. ya. Tepat nggak nih dokter? Iya, memang problem ini selalu ada ya. Problem ini selalu ada, selalu memang menjadi suatu masalah yang ini karena tadi gejala anemia memang tadi itu ya, lemah, letih, lesu, ngantuk dan segala macam. Tapi itu semua bukan hanya punyanya anemia. Betul. Dulu waktu saya sekolah guru saya selalu bilang perut besar bisa karena hamil selalu perut besar gitu ya. Tapi perut besar nggak selalu hamil gitu ya. Betul. Nah, ngantuk sendiri juga usia produktif jangan lupa ada yang namanya obstructive sleep apnea, ya mendengkur. Nah, itu yang sering kali itu. Ya, jadi artinya mengantuk ini mungkin bisa karena dari anemia kurang darah, apalagi kalau misalnya laki-laki usia produktif nggak ada perdarahan kronik, kayaknya jarang ya anemia ya, atau nggak mungkin bisa aja atau nggak ada penyakit lain ya, wasir dan segala macam gitu ya. Tapi mesti kita lihat juga bahwa penyebab ngantuknya ini karena kenapa? Jangan sampai misalnya memang shift malam terus misalnya gitu ya, atau enggak kualitas tidur yang nggak bagus misalnya pada mendengkur ya misalnya gitu. Nah, seringkali itu yang buat jadi pagi jadi ngantuk ya. Nah, solusinya apa ya? Solusinya pasti harus cari ya. Kalau memang karena anemia ya silakan minum vitamin. Anemia kurang zat besi ya pastinya ya. Silakan minum vitamin dan rapihin penyebab Nutrisi anemianya. atau kalau ada Nutrisinya penyebab lain, silakan. Betul. dicari juga penyebabnya ya. Penyebabnya Jadi ya jangan pasti. sampai salah pengobatan. Iya gitu betul. ya. Baik, Ya, baik. karena nggak semuanya ya perlu vitamin penambah darah ya. Baik, semoga cukup menjawab ya Pak Diki ya, boleh diperiksakan supaya tahu dulu nih secara jelas betul-betul anemia atau bukan. Lalu dicari penyebabnya kenapa anemia, baru disembuhkan tuh penyebabnya supaya semoga bisa produktif, bisa semangat kerja di kantor ya. Semoga cukup menjawab ya Pak Diki. Baik dokter, tadi kan selain dari suplemen bisa juga nutrisi kita dari makanan. Kalau dari makanan sehari-hari yang bisa kita penuhi untuk vegetarian mungkin ini dari mana nih dokter? Iya memang sebenarnya kalau besi ya, besi itu ada dua sebenarnya, besi hem dan besi non hem ya. Kalau dibilang efektivitas mana? Efektivitas yang lebih baik adalah besi hem. Ya, besi hem itu pada protein hewani. Ya. Ya. Nah, sedangkan kalau misalnya pada vegetarian kan memang terbatas hanya pada besi yang non hem. Ya, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, ya di situ juga bisa ada asam folat, bisa ada zat besi, bisa juga ada vitamin dan segala macam. Nah, seringkali justru ini anemia karena kurang zat besi banyak pada vegetarian, jangan lupa ya. Karena Vegetarian itu karena apa ya, tadi proteinnya juga terbatas ya, sehingga beberapa kita bisa siasati dengan apa, mungkin putih telur ya, putih telur atau enggak proteinnya mesti lebih bisa lebih tinggi ya. Dengan tambah putih telur, beberapa pasien-pasien juga setelah konsumsi telur ya HB mulai naik. Ya, gitu. Baik. Ya. Kata orang bayam bagus dokter, Bayam katanya betul. Popeye. Zat besi itu banyak dokter. Ya cukup bisa ngajarin anak ya bahwa makan bayam tuh harus supaya Popeye supaya ini ya. Cuman artinya gini, tetap adalah zat besi ya. Jadi sebenarnya di semua sayur, semua buah, terutama yang buah-buah yang gelap atau sayur-sayuran yang gelap ya, itu hijau gelap itu kaya akan zat besi. Nah, dan seringkali ini penyerapan, seringkali bukan jumlah makanan yang kita makan, seringkali adalah penyerapannya yang sering bermasalah. Karena gini, besi itu bisa diserap kalau asam lambungnya harus bagus. Artinya gini,
besi bisa diserap dalam keadaan perut kosong. Oke. Nah, sehingga kalau misalnya nanti lihat kalau di penambah zat besi harus diminum dalam perut kosong. Oke. Karena besi itu akan diserap dalam waktu perut kosong. Mm-mm. Nah, dan beberapa kondisi misalnya apa? Kita minum obat-obatan lain, misalnya apa? Contoh kalsium, kalsium atau nggak minum teh, ya. Nah, kondisi-kondisi itu justru menghambat besi supaya masuk ke dalam ini usus, terutama di duodenum. Oke. Duodenum itu usus 12 jari, ya, sehingga makannya bagus, cuman nggak diserap. Oh. Yang ada jadi buangan besarnya susah, ya kan, kalau misalnya Karena besi kan? Nah, besi ya, terus udah gitu ada beberapa vitamin ya, misalnya seperti vitamin C. Vitamin C itu justru bagus dikombinasi dengan zat besi supaya dia penyerapannya lebih baik. Jadi baik. Nah, karena kenapa? Betul. Lambung dibuat lebih asam. Oh, oke. Nah, Jadi sehingga seolah kalau lagi misalnya perut iya kosong tuh. betul. Sehingga kalau misalnya kita lihat penggunaan beberapa penggunaan obat-obat mah ya, misalnya antasida atau nggak beberapa golongan-golongan mah lain ya, itu kan tujuannya adalah kan menurunkan asam lambung, sehingga disitulah penyerapan zat besi jadi kurang efektif. Oke, Ya, dapat jadi banyak memang ilmu ya. ribet juga nih makanya untuk zat besi ini. Baik. Jadi Gitu. memang jangan dianggap remeh juga. Iya. Mungkin asupan kita juga udah baik, tapi dipikirkan juga nih waktu mengkonsumsinya tepat Iya, nggak, jumlahnya betul. tepat nggak, badan kita seperti apa, lalu ada penyakit penyerta lain seperti Penyakit apa, penyerta. kita harus cari tahu lebih jauh ya, jangan diremehkan nih seputar Iya. anemia. Tadi kan ini ada hubungannya juga mengantarkan oksigen ke otak ya dok. Kalau Betul. di anak yang dalam masa perkembangan kan penting juga Ya, ya. pasti Berarti akan berpengaruh juga di perkembangan otaknya dong ya? perkembangan otak pasti akan ini secara perkembangan fisiknya juga berpengaruh kan ya, tumbuh kembangnya juga berpengaruh, artinya kan juga padahal waktu usia-usia awal golden age itu kan pertumbuhan itu kan perlu ini ya kan, oksigen. semua. Otak kita kan bahan bakarnya cuma oksigen sama gula juga. Oke. Ya, artinya kalau oksigenasi kekurangan ya memang nggak bentuk dalam bentuk yang oksigenasi kekurangan kayak misalnya anak kejang ya, yang buat jadi adanya masalah Strep ya. atau Cuman ini kan nutrisi yang jangka panjang juga bermasalah, terus udah gitu oksigenasi jangka panjang juga bermasalah, ya pasti secara hasil akhir tumbuh kembang pun juga pasti akan masalah. Baik, semoga tadi Gitu. cukup menjawab ya, banyak informasi baru nih, jadi tips juga untuk Anda. Dan dokter juga terima kasih ya dok ya sudah hadir di sini, karena tadi kita banyak dapat pelajaran dari dokter ya. Kapan-kapan boleh datang lagi dokter ya, Ya. ke Bincang Sehati kita bahas topik-topik lainnya. Terima kasih dokter, dan juga terima kasih untuk Anda. Semoga tadi Anda banyak dapat info ya seputar anemia, tahu faktor penyebabnya, tahu bagaimana pencegahannya, dan tahu bagaimana mengatasinya kalau ada gejala anemia kemudian. Kami tunggu kritik dan saran dari Anda ya. Anda bisa kirimkan melalui SMS di 0889805000, atau Anda bisa cek akun Facebook kami, dan kami punya akun YouTube juga. Kalau mungkin Anda pernah ketinggalan episode-episode Bincang Sehati sebelumnya, Anda bisa lihat di Bincang Sehati TV. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram kami. Anda bisa lihat topik-topik menarik yang akan dibahas di hari selanjutnya. Anda bisa kirim direct message mulai dari hari ini kemudian ya. Bisa di @bincang_sehati.tv. Saya Melisa Gendasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.